Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, warga SMA Negeri 3 Temanggung yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang tak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita. Satu dari sekian nikmatnya, kita semua dapat mengikuti siraman rohani Ramadan ini tanpa halangan sedikit pun dan dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi tentang kelembutan, kemuliaan, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Sungguh aku diutus menjadi rasul, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Wa inna rabbaka lam yakum fi shay'in qaddu illa zanahu wa la nuzi'a min shay'in qaddu illa syana." Sungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan bahwa kelembutan akan menjadi penghias bagi sesuatu, sedangkan hilangnya kelembutan membuat sesuatu perkara menjadi tidak lagi indah. Islam ibarat mutiara, sedangkan kelembutan adalah bungkusnya. Ketika bungkusnya kotor dan tidak lagi indah, maka jangan pernah berharap manusia mau membukanya. Membuka saja tidak, apalagi menerima mutiara yang ada di dalamnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan teguran dari Allah ketika suatu hari beliau sedang berbicara dengan beberapa pembesar Quraisy, dan beliau berharap mereka mau memeluk Islam. Ketika beliau tengah berbicara, tiba-tiba datang seorang buta, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ini bertanya kepada Rasulullah mengenai sesuatu dan mendesak beliau. Ketika itu Rasulullah tidak mengabaikan Abdullah ibnu Ummi Maktum, seraya bermuka masam dan tetap berbicara dengan pembesar Quraisy.
Kemudian turunlah firman Allah yang menjelaskan bahwa boleh jadi seseorang yang memiliki kekurangan dan terkesan diremehkan, dia dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah, berbeda dengan mereka yang memiliki kedudukan di dunia. Banyak hal dari Rasulullah yang dapat menjadi contoh bagaimana lembutnya beliau. Di antaranya adalah kisah seorang badui yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Abu Hurairah berkata, seorang Arab badui berdiri dan kencing di masjid. Lalu orang-orang ingin mengusirnya. Para sahabat marah. Maka Nabi bersabda kepada mereka, biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan seember air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa mulianya beliau. Rasulullah tetap membiarkan Arab Badui tersebut menyelesaikan hajatnya. Kemudian barulah beliau menyuruh para sahabat untuk membersihkan bekas air kencingnya. Kelembutan Nabi Muhammad SAW bukan tanpa alasan. Jika Nabi membiarkan orang-orang mengusirnya, maka bisa jadi air kencing akan lebih banyak menyebar di lantai masjid. Dan Nabi memberikan uzur atau pengecualian kepada Arab Badui ini karena ketidaktahuannya. Ingat, agama Islam datang dengan berbagai kemudahan, bukan kesulitan. Contoh lain dari sikap lembutnya beliau dalam berdakwah adalah menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya, memberikan gelar atau julukan yang sesuai. Hal ini sangatlah diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menulis surat kepada Heraklius, Raja Romawi yang sangat besar, beliau mengatakan, kepada Heraklius, pembesar negeri Rom. Pembesar negeri Rom, sebuah sebutan yang sangat menghormati dan memuliakan. Rasulullah juga memberikan julukan kepada seorang tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay dengan sebutan Abul Habab. Bukan hai munafik, bukan. Meskipun kita tahu bahwa Abdullah bin Ubay masuk Islam pura-pura hanya karena takut dikucilkan oleh lingkungannya. Kemudian yang terakhir, kisah Nabi dengan seorang pengemis Yahudi Buddha berikut patut untuk kita teladani. Salah satu sudut di dekat pintu kota Madinah menjadi tempat seorang pengemis Buddha. Dia memiliki kepercayaan Yahudi. Setiap kali ada orang yang mendekati, dia selalu berpesan, jangan pernah engkau dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Betapa bencinya ia kepada Rasulullah SAW. Seandainya dia tidak buta, tentunya cepat berubah sikap dan perangainya. Sebab adalah Rasulullah Muhammad SAW yang gemar mendatangi, bukan untuk menghadiknya atau sekadar meminta klarifikasi atas hasutannya itu. Nabi justru datang kepadanya dengan membawa makanan. Bayangkan, dihina, difitnah, tetapi balasannya datang dengan membawa makanan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau lantas duduk di sebelah pengemis Yahudi Buddha itu.
Setelah meminta izin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya secara rutin, bahkan kemudian menjadi kebiasaan setiap pagi. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk rutinitasnya setiap pagi, setiap hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya, Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang juga menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, "Wahai putriku, adakah satu sunnah kekasihku yang belum aku tunaikan?" Tanya Abu Bakar. Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah, dan hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau lakukan, kecuali satu saja." Apakah itu? Setiap pagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi Buddha yang sering duduk di sana, ungkap Aisyah. Maka keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud supaya berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis Buddha yang duduk di dekat sana. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar lalu duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis tadi malah murka dan membentak-bentak. "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang yang biasa menyuapimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," teriak si pengemis lagi. "Jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak usah aku mengunyah makanan di mulutku. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu. Barulah kemudian dia menyuapiku dengan itu," terang si pengemis sambil tetap meraut wajah kesal. Abu Bakar tidak kuasa menahan derai air matanya. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi seketika terkejut. Dia lalu menangis keras. Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghina, memfitnah, dan menjelek-jelekan Muhammad. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku sedikit pun. Dia yang selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawakan makanan. Dia begitu mulia." Maka di hadapan Abu Bakar, pengemis Yahudi Buddha itu mengucapkan 2 kalimat syahadah. Demikianlah dia masuk Islam karena menyadari betapa mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu berupaya menyampaikan kebenaran Islam dengan jalan damai dan mengutamakan akhlak yang mulia. Tidak sedikit penduduk kota Madinah dengan sukarela dan sadar memeluk Islam.
Meskipun benar Rasulullah dan para sahabat pernah melakukan peperangan, akan tetapi perang tersebut dalam rangka melindungi keamanan bersama. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari uraian tadi kita bisa mengambil contoh suri teladan kelembutan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah manisnya hidup ketika keramahan dan kehalusan budi pekerti terjaga dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang dalam penyampaian, dan berlebih. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Allah adalah zat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.